Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Fatal Error yang beranggotakan 3 orang, yaitu Alvin Saputra, Inyuman Viveka, dan Dimas Aprianto. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan rangkuman bab 1, Natural Language Processing, a Textbook with Python Implementation. Langsung saja ke slide selanjutnya. Bahasa manusia bertemu kecerdasan buatan. Komunikasi adalah ciri. Di slide kedua ini, kita melihat bagaimana NLP beroperasi untuk menjembatani bahasa manusia yang kompleks dengan sistem mesin. NLP bukanlah disiplin tunggal, melainkan integrasi lintas ilmu yang melibatkan linguistik manusia, kecerdasan buatan manusia, penambangan data atau data mining, hingga sintesis suara. Tujuannya adalah menciptakan agen pintar atau chatbot cerdas yang mampu memberikan respons alami. Memadukan pengetahuan umum sehari-hari dengan basis pengetahuan domain spesifik. Next. Tes Turing. Selanjutnya, berbicara mengenai kecerdasan buatan, kita tidak bisa lepas dari tes Turing yang diusulkan oleh Alan Turing pada tahun 1950. Tes ini adalah tolak ukur legendaris. Jika sebuah mesin dapat mengelabui manusia dalam percakapan tekstual selama 20 menit, tanpa hakim manusia itu sadar bahwa ia sedang berbicara dengan mesin, maka mesin tersebut dianggap memiliki kecerdasan berpikir. Hal ini membuktikan bahwa bahasa verbal adalah representasi tertinggi dari akal budi manusia. Next. 6 tingkat linguistik bahasa manusia. Agar komputer dapat benar-benar memahami bahasa manusia, analisis harus dilakukan pada 6 tingkatan linguistik terpisah. Mulai dari yang paling fisik, yaitu fonetik dan fonologi, yang menganalisis spektrum bunyi ucapan. Kemudian naik ke tingkat struktur, yaitu morfologi yang mempelajari unit kata terkecil dan sintaksis yang mempelajari susunan tata bahasa. Terakhir, di tingkat tertinggi terdapat semantik yang mempelajari makna harfiah kamus, serta pragmatik yang menguraikan makna kontekstual dalam situasi percakapan nyata. Next. Empat jenis ambiguitas bahasa. Ambiguitas bahasa manusia. Mengapa program bahasa alami sangat sulit? Jawabannya adalah karena bahasa manusia syarat akan ambiguitas. Di slide 5 ini kita menguraikan 4 jenis ambiguitas. Mulai dari ambiguitas leksikal, di mana sebuah kata memiliki banyak arti, ambiguitas sintaksis, di mana struktur kalimat bisa diuraikan dengan arti ganda, ambiguitas semantik yang membuat tafsiran frasa menjadi keliru, hingga ambiguitas pragmatik, di mana konteks pembicaraan tidak terdefinisi secara presisi. Evolusi sejarah NLP. Pada slide ke-6 ini menyajikan garis waktu sejarah evolusi NLP yang terbagi menjadi 5 frasa utama. Dimulai sebelum 1960 yang berfokus pada sistem penerjemah mekanis berbasis aturan baku, berlanjut ke era kecerdasan buatan awal di tahun 1960-an, lalu fase logika gramatikal pada tahun 1970-an. Revolusi besar terjadi di tahun 1980 hingga 2000-an. Seiring popularitasnya jaringan syaraf tiruan pada metode statistika probabilistik, kini sejak tahun 2010 kita berada di masa keemasan deep learning, big data, dan arsitektur canggih seperti transformer, RAID, dan GPT. Arsitektur sistem NLP. Secara fungsional, arsitektur sistem NLP terbagi menjadi 3 komponen utama seperti yang terlihat pada slide
ketujuh ini. Pertama adalah Natural Language Understanding atau NLU. Tugasnya adalah melakukan analisis statistik dan semantik untuk membaca input bahasa. Kedua adalah Knowledge Acquisition and Interface atau KAI yang berfungsi menarik kesimpulan atau melakukan inferensi logis berdasarkan basis data pengetahuan. Dan terakhir adalah Natural Language Generation atau NLG yang bertugas menyusun respon jawaban komputer kembali ke bahasa alami manusia. Lalu tahap pemahaman bahasa atau NLU. Mari kita bedah lebih dalam proses aliran kerja pemahaman bahasa atau NLU di slide 8 ini. Proses ini berjalan secara berurutan dalam 4 tahap sistematis. Tahap pertama adalah pengenalan suara, space recognition untuk mengkonversi gelombang suara menjadi teks. Tahapan kedua adalah analisis sintaksis untuk memverifikasi struktur kalimat secara gramatikal. Tahap ketiga adalah analisis semantik untuk menangkap arti harfiah kalimat. Dan tahap terakhir adalah analisis pragmatik untuk menginterpretasikan makna berdasarkan situasi nyata menggunakan akal sehat. Lalu untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Aplikasi NLP di dunia nyata. Dampak praktis dari perkembangan NLP ini melahirkan berbagai aplikasi penting di dunia nyata, mulai dari penerjemah mesin yang canggih, sistem ekstraksi informasi dari dokumen raksasa, mesin pencari dokumen, information retrieval, hingga analisis sentimen untuk melacak kepuasan pelanggan dari komentar media sosial secara otomatis, serta chatbot cerdas tanya jawab seperti asisten layanan mandiri. Next. Demikianlah pemaparan materi pengenalan pemrosesan bahasa alami dari kelompok kami. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran. Sekian, terima kasih.